Seluruh pintu pendakian Gunung Rinjani ditutup sementara. Penutupan berlaku mulai tanggal 1 sampai 10 Agustus 2025. Penutupan ini diumumkan secara resmi Balai Taman Nasional Gunung Rinjani tanggal 23 Juli 2025. Berikut 6 jalur pendakian Gunung Rinjani yang ditutup sementara. 1. Jalur wisata pendakian Senaru di Kabupaten Lombok Utara. 2. Jalur wisata pendakian Torean di Kabupaten Lombok Utara. 3. Jalur wisata pendakian Sembalun di Kabupaten Lombok Timur. 4. Jalur wisata pendakian Timbanuh di Kabupaten Lombok Timur. 5. Jalur wisata pendakian Tetebatu di Kabupaten Lombok Timur. 6. Jalur wisata pendakian Aik Berik di Kabupaten Lombok Tengah. Lebih lanjut, Yarman menjelaskan bagi calon pendaki yang telah memiliki tiket masuk atau e-tiket tanggal 1-10 Agustus 2025, mereka dapat melakukan penjadwalan ulang atau reschedule selama sisa musim pendakian tahun 2025. Kita tahu bahwa di akhir-akhir ini ada beberapa kejadian ya, kecelakaan di Gunung Rinjani. Ada yang meninggal, ada mungkin terkilir apa segala. Memang dari itu tanggal 18 itu kita diundang bersama-sama lah rapat koordinasi dengan Menko Polkam ya terkait dengan perkembangan kejadian-kejadian yang terjadi di Gunung Rinjani ya. Ada beberapa arahan dari Menko apa segala. Pada prinsipnya bahwa kita tetap mengedepankan keamanan daripada pendaki itu sendiri ya. Artinya bahwa di tanggal itu juga, selain itu juga di tanggal 22 kita bersama-sama juga melakukan rapat koordinasi ya bersama Menko Polkam juga ya terkait ya kejadian-kejadian itu juga bagaimana tindak lanjut daripada aktivitas di Gunung Rinjani gitu. Akhirnya kami secara bersama-sama lah, artinya kita Menko Polkam untuk menyatakan bahwa dalam rangka memperbaiki, ada beberapa hal sebenarnya disampaikan. Hal pertama adalah kita dalam rangka memperbaiki, menguatkan sistem NSPK atau mungkin proses bisnis daripada Taman Nasional Gunung Rinjani sendiri. Pertama adalah kita akan melakukan kegiatan FGD. FGD ini terkait dengan grid daripada pendaki gunung ini sendiri. Kemudian kami melanjutkan nantinya dalam waktu dekat ini terkait dengan SOP, ya, SOP pendakian, SOP evakuasi, dan kami coba menyesuaikan perkembangannya atau perubahan-perubahan yang akan nanti kami ini bersama dengan stakeholder terkait, ya. Nah, kedua adalah terkait dengan prasarana SAPRAS ini, ya. Artinya kami kementerian juga, ya, bersama-sama stakeholder, pemerintah daerah, provinsi, dan juga mitra, ya. Bagaimana kita melakukan penambahan atau pengadaan peralatan rescue ini sendiri, hari ini sendiri, sehingga pada saat kejadian ini bisa kita manfaatkan secara maksimal peralatan-peralatan ini, itu loh. Kedua adalah mungkin kami akan dalam rangka untuk membangun shelter terhadap shelter emergency dan juga difungsikan sebagai pos jaga atau juga tempat penyimpanan peralatan rescue itu sendiri ya, mungkin akan dibuat nanti di Pelawangan di dekat dari kejadian daripada kemarin tuh di ini ya. Ketiga adalah mungkin kami juga akan membangun dalam proses, teman-teman lihat bahwa perbaikan jalur apa segala, pemasangan signboard apa segala ini sekarang lagi berjalan di lapangan, bisa dilihat ya. Ketiga adalah terkait dengan peningkatan SDM ya, peningkatan SDM daripada petugas kami sendiri dan juga pelaku wisata sendiri, guide, porter, TO apa segala ya, termasuk juga mitra-mitra kami yang tim rescue apa segala, dan kami sudah melakukan itu ya pada tanggal 16 sampai tanggal 20 kemarin pelatihan vertical rescue yang dilakukan itu ya. Artinya banyak hal terkait, sama-sama nanti dalam waktu dekat ini dengan FMI, Federasi Mountaineering Indonesia juga melakukan pelatihan terhadap mountain rescue. Kita serius ini, artinya sudah berjalan sekarang ini.
Artinya bagaimana kita memberikan kenyamanan bagi pengunjung itu sendiri, ya. Kita memberikan citra baik untuk Rinjani itu sendiri dan Lombok itu sendiri. Itulah, ya. Artinya upaya-upaya itu kita sudah berjalan bersama-sama dengan teman-teman dari provinsi, semua mitra apa segala saya sampaikan tadi. Terkait penolakan terhadap penutupan wajar lah, mungkin ada yang menolak, ada juga yang menerima. Artinya yang penting kita sampaikan tadi faktor-faktor tadi, apa faktor kita itu menutup itu, sekarang saya sampaikan alasan-alasan itu. Pada prinsipnya ini memberikan kenyamanan kepada pendaki itu sendiri dan pelaku-pelaku wisata itu sendiri. Bagaimana kita ingin menaikkan grade Taman Nasional ini menjadi kelas dunia, sesuai dengan visi misi yang kita punya. Apalagi visi misi yang ini sesuai dengan disampaikan oleh Pak Gubernur, NTB makmur mendunia. Sama dengan kami, visi kami adalah pendakian menuju kelas dunia berkelanjutan karena hubungan dengan kawasan konservasi itu sendiri. Ya, artinya ada solusi-solusi yang kita berikan seperti yang teman-teman lihat kita expose di medsos kami, bahwa salah satu adalah mengembalikan refund terhadap yang sudah dibeli, dan juga bisa reschedule terhadap teman-teman yang sudah melakukan pembelian juga, ya. Itu prioritas kita nantinya. Itu. Silakan bagi yang sudah membeli, kalau mau reschedule silakan komunikasi dengan teman kami, tim kami, ya, atau mengembalikan uang silakan. Sudah kami sampaikan di medsos kami, silakan komunikasi dengan ada yang sampaikan di nomor kontak form isian itu juga sudah kami sebarkan juga. Itu isikan itu supaya kita tahu yang mana yang perlu di refund atau reschedule, ya. Ini saya sampaikan, ini kita melakukan ini untuk keamanan daripada pendaki itu sendiri. Artinya, ini merupakan suatu kebijakan atau keputusan yang dilakukan pemerintah, ya. Artinya dengan alasan-alasan yang tadi saya sampaikan tadi itu, ya. Artinya saya rasa teman-teman dari luar pasti memahami itu. Ini bukan untuk pribadi kita, enggak, ini untuk kepentingan kita bersama. Iya, harus ketahui ini disampaikan oleh teman-teman TO kepada tamu-tamu mereka itu. Silakan kita reschedule atau kita kan sudah memberikan ruang itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.